Nah, pisang ini secara produksi memang layak untuk dikembangkan oleh para petani karena memang lebih banyak jumlah sisirnya atau jumlah buahnya dibanding pisang-pisang lain, Dimana kalau pisang Cavendish yang lagi ngetren sekarang itu rata-rata 8 sisir per satu tandan, tetapi pisang Mulyo bisa 13 sampai 21 sisir per tandannya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismun Yahya, salah satu owner daripada Beliti Lestari Farm. Baik, para pemirsa yang budiman, selamat datang ke channel kami, yaitu channel Beliti Lestari Farm. Kami akan memperkenalkan dengan tema pengembangan pisang Mulyo. Saat ini saya berada di satu area yang kita namakan perkebunan pisang, di mana area ini namanya, desa ini adalah Desa Borolbiti Baru, Kecamatan Borolbiti, Kabupaten Serawas, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini lebih kurang 1 hektar, di mana lokasi ini saya rancang lebih kurang 4 tahun yang lalu dengan tujuan sebenarnya untuk dibuat ekowisata, di mana sudah ada dibangun kolam-kolam dan juga dikeliling oleh sungai, dan juga ada beberapa pondok yang saya bikin. Baik, tema kita hari ini adalah pengembangan pisang Mulyo. Pisang Mulyo ini adalah sebenarnya bibitnya berasal dari daerah Afrika, dikembangkan Indonesia, kemudian berkembang di Provinsi Jawa, salah satu di Desa Sri Mulyo, maka diberi nama oleh Presiden Jokowi yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hafifah, kemudian Bupati Kabupaten Malang, maka diresmikanlah pisang PIAP 17 ini menjadi pisang Sri Mulyo, atau kita kenal pisang Sang Mulyo atau Sang Mulyo, pisang Rojo Mulyo. Nah, pisang ini secara produksi memang layak untuk dikembangkan oleh para petani karena memang lebih banyak jumlah sisirnya atau jumlah buahnya dibanding pisang-pisang lain, Dimana kalau pisang Cavendish yang lagi ngetren sekarang itu rata-rata 8 sisir per satu tandan, tetapi pisang Mulyo bisa 13 sampai 21 sisir per tandannya. Untuk itu pemerintah Indonesia telah meresmikan dan membuat sertifikasi dan tercatat di Kementerian Pertanian dan Perkebunan untuk dijadikan standarisasi, dijadikan ikon bahwa pisang Mulyo ini salah satu pisang produk unggulan untuk ekspor ke depan. Baik, pisang Mulyo ini umur tanamnya sampai 7 bulan sudah bisa berproduksi, di mana saat keluar jantungnya umur 80 sampai 90 hari bahkan 100 hari sudah bisa dipanen. Pisang Mulyo ini teksturnya sangat lembut, bagus, baik, dan juga rasanya hampir sama dengan pisang Ambon. Kemudian tidak kalah dengan rasanya dengan pisang Cavendish. Sebab itu saat ini kami khususnya di Kabupaten Serawas telah mencoba mengembangkan menanam di area lebih kurang 1 hektar untuk pisang Mulyo, di mana pada saat itu 7-9 bulan yang lalu saya memesan bibit dari salah satu koperasi UD Prima di Jawa Tengah, dan juga dengan Pak Helmi Bibit Turen di Dampit Malang, sebanyak 420 bibit atau polybag yang saya kembangkan. Kemudian seiring dalam perjalanannya, pisang Mulyo ini sudah tumbuh besar seperti ini. Saat ini sudah hampir 30 batang yang berbuah, di mana besar-besar batangnya, kemudian sangat subur. Kita bisa lihat nanti di lapangan satu persatu.
Kemudian pisang ini harapan kami secara analisa ekonomi sangat menguntungkan. Karena dalam satu batang itu bisa menghasilkan rata-rata katakanlah 12 atau 13 sisir dengan berat rata-rata 4 kilo, hampir 50 kilo per tandan. Dengan harga saat ini di Jawa 5 sampai 7 ribu. Kalau di kita mungkin saya punya kontrak 2.500 per kilogram. Jadi kalau dikalikan 50 kilo dikali 2.500 paling tidak dengan angka 75.000 minimal bisa dapat satu batangnya. Apalagi kalau kita sampai 100 kilo bisa dapat lebih banyak lagi, 250.000 bahkan satu batangnya. Baik, para pemirsa yang beriman, pada siang ini menjelang sore, tentunya kalau kita lihat pisang Mulyo ini jarak tanamnya kita setting 4x6. Sebenarnya yang lebih layak sekitar 3x4. Tetapi karena saya punya keinginan untuk mengsari dengan bibit aren nantinya, maka setelah pisang Mulyo ini ditanam, saya akan menanam bibit aren yang nantinya 5 tahun aren ganja bisa berproduksi. Baik, pada siang menjelang sore ini kita coba akan melihat ke lapangan. Baik, di depan kita lihat pisang Mulyo sudah keluar jantungnya dan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah pisang yang kecil akan besar nanti, bahkan ini bisa sampai ke 15 bahkan 21 sisir. Kita mempunyai sistem setiap kali dia keluar jantung kita catat dan kita buat label dengan plastik ke sini. Kita tulis dengan spidol permanen. Ini kita lihat tanggal 30 Desember tahun 2022, sehingga nanti Januari, tanggal 30 Maret diharapkan ini sudah panen. Jadi kita punya rekam, catatan. Kemudian di belakang kita, di sini kita lihat batang yang berikutnya. Ini sudah berbuah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sampai 13 sisir. Ini tanggal 21 Desember 2022. Jadi hampir tiap 2 hari sekali pisang ini mengeluarkan jantung, kemudian berbuah. Ini. Kemudian kita lihat lagi yang di sana. Baik. Ini buah pisang Mulyo yang berikutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15 sisir. Pisang Mulyo ini ada kelebihannya. Berbeda dengan pisang-pisang lain. Untuk menghilangi burik buahnya, tidak perlu dia dipotong atau disunat jantungnya, kemudian tidak perlu dibungkus, karena ini salah satu pisang yang agak tahan dengan hama. Nah, kemudian kalaupun ada hama, cukup kita semprot aja dengan insektisida, sudah hilang. Kemudian pisang Mulyo ini agak rentan dengan penyakit busuk akar atau fusarium, jadi tidak dikhawatirkan takut bakal kena serang hama fusarium. Berbeda dengan pisang-pisang lain. Baik, berikutnya silakan simak konten-konten kami yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara pembibitan, kemudian bagaimana cara penanaman, jarak tanamnya berapa, kemudian bagaimana pemeliharaan, terus bagaimana pemupukan, mungkin kita menggunakan pupuk organik nanti, kemudian proses pemanenan bagaimana, berapa lama, dan termasuk pasar. Bahkan kita akan ikuti konten tentang kontraknya, sehingga untuk pemasaran tidak ada masalah.
Mungkin itu dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa dan sampai ketemu. Salam Beliti Lestari Farm. Musirawas mantap.